Allah, iya, memang benar. Baiklah, jika memang ada yang ingin panjenengan sampaikan kepada kami, silakan. Mas. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Mas. Allah Akbar. Mas, Mas Arya. Allah Akbar. Mas Arya, itu siapa? Asas. Allah Akbar. Hati-hati, Mas. Kafanya Allah Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kau diam? Allah Akbar. Jika kau ingin tahu tujuan kami ke sini, kita bicara baik-baik, jangan menyerang seperti ini. Justru karena itu, Dibilangin kok susah. Allah Akbar. kau seperti tidak suka sekali dengan kedatangan kami di sini. Memang kami baru ke tempat ini karena kami ada sesuatu hal yang harus kita cari tahu. Allah Akbar. Bismillah. Kau jangan sambil membaca. Allah Akbar. Jika kau tidak mau bicara, lebih baik kau pergi saja dari tempat ini. Jangan mengganggu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa yang sud. Allah Akbar. Baru juga sampai udah. Baru aja buka Lebih kamera. baik kita pindah tempat dulu. Ayo, Jangan di sini. Yuk. siapa? Siapa itu? Tahu, Mas. Menghilang, Mas. Ayo, jangan sih. Takutnya jebakan. Nenek-nenek itu loh. Allah Akbar. Allah Akbar. Baca speak. Jangan-jangan dia tahu. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati, Mas, ini aneh banget, kita baru belum lama di sini loh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillah. Kafaya isot. Astagfirullah. Kita belum sempat opening, belum menjelaskan apapun ini malah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Hei. Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa yang mencoba menyerang kami? Tuan.
Assalamualaikum. Kafa ya, Sok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kau? Tiba-tiba mengintip dari balik pohon. Siapa kalian? Allahu Akbar. Berani menginjakkan kaki di tempatku. Mohon maaf. Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik, makhluk? Tidak. Ini semua jebakan yang diriku berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya, Sok. Ah, 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 ah. Kenapa kau menyerang kami? Bukankah kita baru saja bertemu? Harusnya kita bicara baik-baik terlebih dahulu. Saya tidak ada banyak waktu denganmu. Apakah benar tempat ini atau hutan ini dahulu sering terjadi suatu pembunuhan ataupun pembantaian? Ya. Lantas apa yang kalian lakukan di tempat ini? Saya ingin cari informasi mengenai hal itu saja. Apakah kau mengetahui semuanya? Tidak. Kau makhluk yang ada di sini. Ya. Berarti harusnya kau tahu. Diriku tidak pernah ikut campur urusan mereka. Diriku hanya melihat beberapa. Mereka yang dibantai, mereka yang dibunuh. Baiklah, jika seperti itu. Keluar kau. Allahu Akbar. Yuk kita pindah lagi yuk. Ayo. Sama kita coba cari tadi nenek-nenek tadi loh. Oke. Tapi tadi ke jalan ke sana, Mbok. Iya loh. Yuk. Mungkin udah mana ini lah. Kita udah pergi sejauh loh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, berjumpa kembali dengan kami. Ini kita menindaklanjuti yang kemarin malam sebenarnya, yang dimana Mas Bobo mendengar suara seperti tangisan, intinya suara-suara lah. Cuman kemarin pas kita telusuri, kita tidak mendapatkan apapun. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan kembali ke tempat ini lagi. Dan memang setelah kami telusuri sedikit, memang benar mengenai hutan ini. Dari warga sekitar itu, pengakuan dari warga sekitar dulu katanya pernah ada sesuatu hal yang sangat, ya mungkin bisa dikatakan tidak perlu terjadi sebenarnya. Cuman ya memang itu semua sudah terjadi. Viral, Mas. Ya, ini sekitar, ya mungkin kalau untuk sekarang viral. Soalnya kejadiannya itu sudah lama, sekitar tahun 90-an lah. Yang dimana katanya ada makhluk yang memang suka menculik manusia. Menculiknya ini bukan main-main, Mas Topik. Bahkan manusia yang diculik dan dibawa ke tempat ini tuh dibunuh dan diambil jantungnya. Allah Akbar. Katanya seperti itu. Cuman kita nggak tahu sosoknya seperti apa. Apakah sosok yang tadi kita lihat, kita belum tahu juga. Karena yang saya rasakan, aura-aura negatif yang ada di tempat ini tuh berbeda-beda. Bahkan kemungkinan besar makhluknya itu sangat banyak dan sangat berbahaya, Mas Topik. Kita harus hati-hati. Siap, Mas. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Berdoa dimulai. Yuk, nanti nyalakan lagi. Oke, Mas. Ada apa, Mas? Kasih bau amis, Iya sih. bau anjir itu. Apa, Mas? Allah Akbar ya Allah. Mas. Mas Arya. Wah. 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 Aduh, Mas.
Aduh, banyak ada nyong. Aduh, banyak kena Aduh. patut cungkir balik. Aduh, Awas, ada serangan lagi loh. Ada serangan lagi. mana mas? Awas, Pik. Dekatmu, Pik, Pik. Wah, mana mas? Awas. Wah, Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Tuan, kenapa harus seperti ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya Allah, Mas. Aspik. Ini apinya gede banget loh, Mas. Diam. Sini. Mas, gimana ini, Mas? Rafa yang Allah Akbar. Allahu Akbar. Keluar. Wah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar. Assalamualaikum, Tuan. Kenapa harus menyerang kami seperti ini? Dalam, Mas. Hah? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Mas. Allah Akbar. Mas ya. Allah Akbar. aduh. Apa ya? Aduh. Mas Arya, kena nggak itu mas? Enggak. Tapi hampir. Aduh berat banget tuh, ngantem saya mas. Kayak anak kecil tapi. Allah Akbar. Ih, aneh-aneh banget sih. Ada datang lagi. Mana, Mas? Jangan seperti gitu, Mas. Aduh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Siapa kau? Sepertinya kau sangat marah sekali. Benar. Siapa Karena panjenengan? dirimu telah mengganggu istirahatku. Mengganggu istirahat. Bagaimana? Justru kami yang diganggu di tempat ini, makhluk. Benar. Namun mereka yang mengganggu bukan berasal dari sini. Berasal dari mana maksudmu? Yang jelas energi mereka berbeda. Berasal dari mana? Utara. Lantas apa tujuan mereka menyerang kami? Diriku tidak tahu manusia. Yang jelas kau telah menggangguku.
Kita saja baru bertemu, kenapa kau mengatakan diriku mengganggumu? Bukankah itu benar? Diriku sedang beristirahat. Tapi Kenapa ada keramaian di sini? ini bukan ulah dari kami makhluk. Tolonglah, hargai kami. Diriku lebih menghargai mereka daripada manusia seperti kalian. Dia yang menyerang, kenapa malah dihargai? Diriku sudah memperingatkan. Kenapa seolah bicaramu keras? Sepertinya kalian bukan manusia biasa. Manusia sesungguhnya tidak memiliki kekuatan seperti yang kalian punya. Saya tidak punya apa-apa. Lantas apa yang kalian perbuat padaku? Saya tidak berbuat apa-apa. Bangun. Tidak seindah seranganmu kepadaku. Kau datang-datang tiba-tiba mengajak duel. Atau jangan-jangan kau adalah makhluk yang suka membawa manusia dan membunuh di tempat ini? Hah? Sepertinya menarik. Lantas, jika dirimu selanjutnya bagaimana? Berarti benar apa yang dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sob. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasku kok di sini, Mas? Ambil. Bismillah. Kafaya Sob. Allah Akbar. Siapa dia, Mas? Gak tahu. Katanya merasa terganggu oleh kedatangan kita. Lalu kita yang diserang kok. Iya ya, aneh ya. Kenapa malah makhluk tadi dia lebih menghargai yang nyerang kita? Gimana? Terus itu yang bayi tadi siapa? Gak tahu. Wah, aneh sih. Allah Akbar. Oh, Mas. Kita langsung cari tahu lagi. Tarik. Napas. Aduh. Nasa yung tungkol sa targa ya. Aduh. Mas. Aduh, Mas. Allah Akbar. Aduh. Aduh. Kukunya. Nggak bisa nafas loh. Apa nih? Sakit banget loh. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apaan? Kenapa kok tiba-tiba mencengkram saudara saya yang di depan tadi? Kok muncul cara tiba-tiba? Pintar. Diriku ingin mencapik tubuhmu.
Saya cuma ingin tahu dulu, kenapa dan apa tujuanmu? Siapapun yang sudah menjadi umpanku tidak akan pernah lepas manusia. Umpan apa maksudmu? Tentu saja untuk diriku serahkan. Serahkan ke siapa? Tuanku. Tuanmu. Ya. Alah, Kenapa dirimu takut? tidak sama sekali. Kau hanyalah makhluk yang tidak penting bagi kami. Kau hanya sedang menghalangi langkah kami saja. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kau. Kurang ajar lu. Kita lagi jalan, tiba-tiba jangan terlalu jauh, Bek. Takutnya bukan tadi lagi loh. Iya mas, oke mas. Hah? Diam. Iya, Allah Akbar. bayi tadi. Iya mas. Tadi loh. Bocah. Ngapain? Ya Allah. Mas. Akbar. Aduh mas, jangan jatuh. Hah? Oh iya. Aman? Aman? Ya Allah, jungkel kayak gitu mas. Lari kemana? Bayi apa sih yo? Bayi baru lahir, Mas. Apa ini? Mas. Apaan sih? Malah kepegang. Mas, ini gimana? Tapi kita tetap harus selidiki loh, Bek. Kita menghindar dulu, nggak apa-apa. Auranya beda-beda semua, Bek. Yakin, Bek. Nggak bisa dibaca mas. Assalamualaikum. Siapakah makhluk yang ada di depan kami? Tunjukkanlah wujudmu. Allahu Akbar. Memegang tongkat berhabit-bit. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Mas Arya. Mas. Mas. Sakit banget badan ini. Akbar. Ini saya harus gimana, Mas? Bangun bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah Akbar. Mas kok badannya dingin banget, Mas? Aduh. Ya Allah. Tiduran dulu. Allah. Aduh. Mas. Ya Allah yang. Mas Arya. Aduh. Ya Allah. Yang tolong kami ya Allah yang. Aduh. Yang tolong kami ya. Tuan Guru.
Aduh. Aduh. Ya Allah. Siapa lagi kamu? Aduh. Aduh. Siapa kamu itu? Aduh. Bangun. Siapa kamu? Baru juga ketemu. Kemarin kamu sudah lupa. Aduh. Kamu kan tadi meminta tolong. Makanya diriku datang. Calo termantap. Kang Dariman. Aduh. Mau tiduran apa? Bagaimana kamu? Tolong. Aku Kang. Ya udah berdiri. Tolong aku Kang Dariman. Berdiri. Orang bisa berdiri kok. Aduh. Karena saya sudah tahu energimu, jadi saya datang ke sini. Aduh. Kami diserang Kang. Diserang siapa? Mana? Diserang siapa? Aduh. Tidak ada siapa-siapa di sini. Aduh. Mana? Saya mau cek ke belakang. Tadi di sana Tuan. Di mana? Di depan sana. Tidak ada siapa-siapa. Aduh. Itu tolong Kang Dariman, tolong. Itu saudara saya jangan diucil-ucil kayak gitu. Diojlek-ojlek, orang berjalan diojlek-ojlek. Lagi sakit. Tenang saja. Beneran. Siapa yang tidak tahu Dariman? Iya, Pakul lemah. Bukan hanya lemah saja. Apa? Malam ini saja saya tidak mendapat target ini. Mungkin Mana? tadi di depan sini Tuan. Masa sama makhluk seperti itu kamu takut sih? Bagaimana? Kang Dariman tolong. Itu Tuan. Ini apa sih? Itu TV. Oh, ini yang kemarin dibilang sama kalian ini. Iya benar. Oh, begini. TV. Itu didengakin sedikit nari gitu. Oh. Ini ya. Iya. Oh iya. Biar itu kelihatan. Itu tulungi Dariman. Tulungi. Allah Akbar. Apa ya? Itu tolong. Ini yang kau maksud apa? Bagaimana? Tadi Allah Akbar. Nah itu. Kau tidak bisa menghadapi. Soalnya saudara saya terluka. Allah Akbar. Kenapa kamu itu? Apa? Saya tidak. Sudah hal biasa seperti ini. Oh, ini kan gimana? Apa namanya? Diam. Iya. Siap. Tenang Diam saja. Wah. Kenapa kamu? Enggak, maksudnya ini panas. Oh, iya. Tuan. Sini. Iya. Berarti kau meminta tolong kepadaku. Iya. Sang Dariman. Iya. Untuk menghadapi makhluk ini. Iya. Karena telah menyerangmu. Benar. Lihat baik-baik. Iya baik Tuan. Lihat baik-baik. Jangan menoleh kemana-mana. Iya. Tenang. Semua akan berjalan dengan beres. Iya. Kenapa harus balik lagi ke sini sih? Tolong Tuan. Allahu Akbar. Baik. Jangan. Kau harus berdoa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tulungi Dariman. Aing ngapa malah. Tuan. Hit. Allah Akbar. Kamu diam saja ini.
ini sesuatu langkah untuk agar dia otaknya menceng. Oh iya, baik. Kau dari mana? Slow. Lihat. Malah aku takut sendiri loh. Ya. Lalu Akbar. Kenapa Tuan? Hah? Enggak, maksudnya. Maksudnya apa sih? Tuan. Enggak berani. Enggak berani. Ya Allah, tolong. Kemarin kan udah di itu siapa Warjo? Apa siapa namanya saya lupa. Tuan. Tuan dari mana? Tolonglah. Itu kan bukannya dari bangsa kamu. Tenang, ini salah satu untuk mengelabui. Oh. Ya Allah. Tenang. Iya. Kau menyuruhku untuk menghadapi makhluk ini? Iya. Biar pergi. Biar tidak mengganggu kami. Tenang. Namun begini. Yes. Tidak apa-apa. Tadi saya mau mengasih tahu tapi saya lupa. Begini. Itu Tuan. Kau ingin saya menghadapi makhluk itu? Benar. Wanipira. Allahu Akbar. Calo pancen. Iya calo. Berani apa tidak? Ini ya 50-50 lah. Mas Tuan. Mas. Ya. Setengah ya. Setengah apa? Setengah keping. Saya cuma punya satu. Tolong. Baik. Saya akan bereskan. Baik. Ini apa ini? Topi. Oh, ini topi ya. Ya. Iya Tuan. Tenang. Setengah. Ya. Saya juga bisa sepertimu. Ampun Tuan, ampun. Ampun Tuan. Tolongi dari mana? Wah ampun sih. Tidak ampun tidak. Ini maksudnya dia yang ampun. Kamu. Bukan ini yang mengatakan ampun. Ya udah selesaikan. Oh, diam saja. Iya. Ampun Tuan, ampun. Ampun Tuan. Jangan dikasih panggung nanti malah ngelunjak. Siapa yang kasih? Tuan Tariman. Siapa yang kasih panggung? Ya. Ampun Tuan. Jangan keras. Iya. Kita buat kesepakatan Tuan, bagaimana? Tuan Tariman, gimana? Tenang, dia akan segera pergi ini. Kalahkan kenapa di Sabar kasih ngobrol? dulu. Oh iya. Ya. Ya Allah. Aduh. Tuan Tariman kenapa? Dia itu tadi ampun, kenapa malah tidak mau pergi nih? Emas ini loh. Emas setengah buat. Aduh. Emas apa? Saya tahu sebenarnya kalian itu tidak punya uang, tidak punya emas. Lah terus kenapa kamu mau? Aduh, terlanjur sakit banget. Aduh. Bentar, Aduh. saya mau berpikir dulu. Aduh. Tadi dia itu bilang ampun loh sama saya loh. Aku dengar suaramu yang minta ampun. Malah tidak mau pergi. Aduh. Kita itu harus atur strategi. Aduh. Sembuhin saya dulu.
Tuan, tolongin Tariman. Bangun. Aduh, nggak bisa. Aduh. Dia itu ampun. Dia sedang meledak kita. Ampun, kok suaranya keras. Nanti. Begini saja. Saya akan coba ini ngaju lagi ya. Iya. Oke. 1 emas lah udah. 1 keping udah. Alah, bohong aja lu, nggak punya uang saja lu. Ya udah itu, tolong dulu. Nanti saya usahakan. Tuan, kita berunding bagaimana? Tuan, pergi dulu saja bagaimana? Ya. Apa sih maksudnya? Bang, dia tadi ngomong mau pergi nih. Ya udah. Sabar. Bagaimana Tuan? Pergi Tuan. Iya. Iya siap. Gimana dia suaranya lebih keras loh. Katanya takut sama saya. Takut. Takut kan? Takut. Iya. Ya kan? Takut, tenang saja. Apa sudah? Itu Tuan. Sudah, kamu itu dulu. Mundur. Aduh. Jangan deket-deket, Tuan. Ya Allah. Tenang. Sepertinya semakin parah. Bagaimana? Kau takutkan denganku? Bismillahirrahmanirrahim. Takut? Ya Allah. Kan? Melalui pelantara Syakal Al-Arsy, bantulah kami untuk melewati ujian ini ya Allah. Ampun Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berunding Tuan. Oh, maaf. Ya. Main. Stop. Kan? Apa saya bilang, manusia? Semua beres. Matanya lihat itu kelapa, jangan diinjek. Iya Tuan. Dari awal itu dia sudah ampun-ampun padaku, Tariman. Mau rokok, Tariman? Rokok apa ini? Rokok murah. Nah, tinggal 2. 1 ngewang. Buat nanti saja. Ya Allah. Kau tidak usah, apa namanya, Apa? meragukan kekuatan Tariman. Iya. Buktinya? Ya kan? Iya benar. Terima kasih ya Tuan Tariman. Iya. Mas tulungi Tariman kemarin ya namanya ya. Tadi pada saat saya seperti menyembah-nyembah ini ya, saya itu sebenarnya itu sedang membaca mantra. Mantra apa Tuan? Akhirnya makhluknya kan dia langsung ampun Tuhan, ampun Tuhan. Oh seperti itu. Iya. Tak kira suaramu tadi loh. Bukan, dia suara dari suara hati makhluknya itu. Bagaimana? Apa ini? Maju sana Tuan. Berarti tadi menggunakan ajian apa Tuan? Untuk mengalahkan itu. Sebenarnya itu ajian. Lembu Sekilan. Bukan. Apa? Penglabu abu. Penglabu abu. Penglabu abu. Penglabu abu. Iya. Apa itu artinya? Ya mengelabui. Oh mengelabui. Ya Allah. Ini langsung kebakar kan? Saya yakin itu pertolongan dari Gusti Allah Lord. Melalui pelantaran dari Syakal Al-Arsy. Tuan, celanamu itu loh benerin. Celana. Nah itu. Ini bukan celana saya. Celana saudara saya maksudnya. Saru. Kendor ini. Semriwing. Ya, saya tidak merasakan apa-apa. Aduh. Sudah bereskan ini.
Makanya saya itu mencari energi kalian karena saya itu merasakan ada suatu kejanggalan seperti itu. Oh iya. Sarvin kan namanya kan? Bener. Terima kasih banyak Tuan. Tuan tulungi Di mana ada Dariman. Dariman, di situ semua beres. Tidak. Tadi saya sempat berdoa sama Gusti Allah. Melalui pelantara dari Syakal Al-Arsy, Tuan Dariman. Apa Alhamdulillah sosok ini binasa. Kenapa seperti itu, Tuan? Kan saya yang di depan. Tidak. Berarti ini kau yang membuat. Benar. Berarti kau cerdas. Tadi saya itu pura-pura. Benar kan berarti jenengan? Benar apa? Pura-pura. Sebelumnya jenengan minta ampun. Iya. Itu kan bener. Ya kamu. Kamu gimana? Masa calo disuruh ngadepin mak. Suruh ngadepin demi. Ya bukannya tak kirain kan itu dari bangsa jenengan loh. Allah Akbar. Makhluk yang gereng-gereng di depan saya. Saya sudah gemetar. Bakal sudah kamu kencing saya. Kamu di belakang saja. Aduh, tadi beneran aku ngerasa nafas saya cuma sedikit banget, Tuan. Pegak. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Gusti Allah. Kenapa kamu berurusan dengan demi-demi seperti ini? Ya, Saya saja tidak berani. kami memang harus seperti itu mungkin, Tuan. Gayanya mau ngasih emas, uang aja pada nggak punya. Saya tahu kalian nggak punya. Ya maaf, Tuan, jangan biar jenengan mau bantuin kami gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Saya mau pergi nih. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Ketemu sudah. kalian tidak ada hasil malah ini. Saya Ya udah. Allah. Hidup itu harus menghasilkan. Ya Allah. Tolong kasih apa namanya ini buat tuanku Dariman. Sudah 2 malam ini saya tidak. Boncos. Aduh. Sulit sekarang. Ya jangan seperti itu. Ya. Yang penting sekarang kan bisa buat makan gitu, Tuan. Iya, tapi kan saya itu tetap nama saya itu harus dijunjung. Karena mereka semua kan sudah mengetahui bahwasanya saya ini adalah calo termantap dan bisa membuktikan apapun. Nanti maharin Syakal Al-Arsy ya, biar nanti jadi calonnya lancar. Apa itu? Pusaka dari langit, Tuan. Kemarin dititipkan oleh 2 malaikat. Begini, Apa? ini kan banyaknya nonton ini. Banyak. Monggo lah, jasa ini, Jasa tanah lah, tanah, muda kupil. udah kupil. Terus? Ya itu yang kemarin. Oh ya, kutang. Bukan yang, ya kutang juga. Terus yang kuku macan itu loh. Sampai sekarang belum ada yang mau. Bersihin kuku macan. Mereka katanya takut dicakar. Ya iyalah, takut. Saya juga Bersihnya. takut. Bersihnya tuh Bersihin harus kuku kat. diam-diam. Hah? Bersihnya tuh harus diam-diam pada saat tidur gitu loh. Oh, Masa pada nggak mau, bayarannya besar pada nggak mau. coba lihat uangnya. Apa banyak punya kamu? Uangnya? Ini Oh iya. jangan lah, nanti kamu malah mau buat beli rokok itu. Sudahlah, saya mau Iya. lanjut Baik, cari inilah baik. peminat Terima kasih ya. sudah hadir. Walaupun nggak nolong apa-apa sih. Apa, Jangan kayak gitu ngeliatnya. apa kamu kata tadi? Ya maksudnya calonnya nggak itu sih. Assalamualaikum. Apa? Ya Allah. Kok bisa ketemu lagi? Kamu siapa? Badan jenengan gimana, enak? Enak. Tuan tulungi Dariman. Bikin saya emosi, Mas. Tadi kesini. Masuk ke jenengan loh. Nanti tonton. Yaudah yuk. Celananya melorot juga, Mas. Tadi aku nggak sempat lihat. Ini matiin dulu Ya ya. matiin. Allah Akbar. Iya. Memang benar.
Baiklah, jika memang ada yang ingin panjenengan sampaikan kepada kami, silahkan. Panjenengan masuk ke salah satu raga dari kami. Monggo. Silahkan duduk. Sebentar. Saya takut jenengan terlalu bentar, Tuan. Mohon maaf. Siapa panjenengan sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku adalah Korin yang dahulu berjalan berdampingan dengan seorang manusia yang dikenal banyak orang sebagai pesepak bola. Pesepak bola hebat pada waktunya. Hari ini diriku berbicara bukan untuk mengangkat namanya, bukan pula untuk menghidupkan kembali pujian yang pernah diberikan manusia kepadanya. Diriku berbicara karena waktu telah berlalu sangat jauh. Sementara penyesalan yang pernah kusaksikan masih tetap terasa berat. Allahu Akbar. Wahai manusia yang masih diberi kesempatan untuk bernafas, ketahuilah bahwa kehidupan yang kalian banggakan seringkali berubah hanya dalam satu langkah yang tidak pernah kalian duga. Diriku pernah melihat seseorang berdiri di tengah sorak-sorai ribuan manusia. Diriku melihat bagaimana namanya disebut-sebut. Diriku melihat bagaimana orang-orang berebut untuk sekedar melihat wajahnya. Diriku melihat bagaimana banyak orang berkata bahwa masa depannya masih sangat panjang. Namun diriku juga melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Aku melihat bagaimana takdir berjalan diam-diam. Diriku melihat bagaimana waktu menghitung setiap detik tanpa pernah berhenti. Dan diriku melihat bagaimana ajal mendekat meskipun manusia sedang tertawa. Wahai manusia, jangan pernah mengira bahwa kekuatan, ketenangan, dan juga kebanggaan dapat memperpanjang umur seseorang. Diriku telah menyaksikan manusia yang tampak begitu kuat, namun tak mampu melawan satu ketetapan dari Tuhan. Diriku telah menyaksikan manusia yang dipuji banyak orang, namun tidak mampu menghalangi datangnya hari terakhirnya. Diriku telah menyaksikan manusia yang memilih banyak rencana, namun takdir datang lebih cepat daripada semua rencananya. Dahulu diriku berjalan bersamanya. Diriku mengetahui kegelisahannya yang tidak diketahui para penggemarnya. Diriku mengetahui ketakutannya yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Diriku mengetahui saat-saat ketika ia menangis dalam kesendirian. Diriku mengetahui ketika ia memohon kepada Tuhan agar keluarganya selalu dijaga. Diriku mengetahui saat ia berharap hidupnya menjadi lebih baik, namun manusia hanya melihat senyumnya.
Allahu Akbar. Lalu apa lagi? Diriku telah melihat semua itu. Diriku telah melihat bagaimana manusia seringkali menilai kehidupan hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Padahal kenyataan yang tersembunyi jauh lebih besar daripada apa yang tampak. Kalian semuanya manusia. Ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada kalian. Jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah berkata, besok diriku akan berubah. Jangan pernah berkata, nanti aku akan memperbaiki diri. Jangan pernah berkata, masih ada waktu. Karena aku telah melihat begitu banyak manusia yang tidak pernah sampai pada hari esok yang mereka rencanakan. Allahu Akbar. Saya sudah memahami apa yang kau katakan. Lantas, ada kisah apa mengenai panjenengan? Dan mohon maaf, siapakah nama panjenengan? Diriku, Firman. Firman. Ya. Dulu, diriku adalah salah satu pesepak bola yang andal. Pada waktu itu, diriku berjalan pulang melewati hutan ini manusia. Namun, pada saat diriku berjalan, diriku melihat sosok nenek tua. Kemudian diriku menghampirinya. Namun, setelah diriku mendekati, wajah nenek itu berubah menjadi sangat mengerikan. Allahu Akbar. Lalu, diriku dibunuh. Dibunuh? Mohon maaf saya potong. Dibunuh atas dasar apa, Firman? Kenapa tiba-tiba nenek tersebut? Apakah nenek itu adalah manusia atau memang itu adalah sosok makhluk gaib? Makhluk gaib manusia. Allah Akbar. Lantas? Setelah dibunuh, diriku melihat jasadku diambil jantungnya. Allah Akbar. Lalu? Setelah diambil jantungnya. Mohon maaf saya potong sebentar, Mas Firman. Diambil jantungnya untuk apa? Untuk kekuatan nenek itu. Terus? Dan juga untuk memberikan makan kepada anaknya. Anaknya? Bayi yang masih kecil. Wujudnya seperti apa, Mas Firman? Mohon maaf. Masih bayi manusia. Masih merah. Apakah ada sedikit tanduk kecil di kepala? Benar. Apakah kalian sudah menemukannya? Pernah bertemu? Mohon maaf. Awal tadi kita ke tempat ini, kita memang sempat melihat sosok nenek. Dan nenek itu seperti menggendong keranjang yang terbuat dari bambu. Apakah benar? Benar. Dan memegang lampu kayak lampu zaman dahulu. Benar sekali manusia. Allah Akbar. Berhati-hatilah. Nenek itu bernama Mayang. Nenek Mayang? Ya. Berhati-hatilah jika kalian bertemu dengannya. Dan mohon maaf, Mas Firman. Baik. Apakah cerita nenek Mayang di tempat ini itu sudah melegenda? Benar sekali manusia. Banyak sekali yang sudah menjadi korban di tempat ini. Sejak kapan itu, kalau boleh tahu, Mas Firman? Diriku dibunuh sebelum tahun 90. 90-an. Benar. Bahkan besok malam akan datang salah satu desa manusia untuk mengambil manusia dari sana. Maksudnya nenek Mayangnya mau merajah ke pedesaan Allah. Jika dirimu malam hari ini bertemu lagi, menyiapkanlah
bunuhlah, binasakanlah. Kenapa panjenengan sampai mengatakan seperti itu? Apa panjenengan menyimpan suatu rasa dendam? Tidak manusia, namun diriku tidak mau ada lagi korban. Ya, baiklah. Insya Allah, jika nanti saya bertemu lagi, ya setidaknya nanti saya bisa berbicara dengan baik. Apakah bisa atau tidak? Kalau tidak ya, kalau memang itu sangat meresahkan ya, mohon maaf apa boleh buat. Seperti yang tadi panjenengan katakan. Baik, Allah. hanya itu saja yang bisa diriku sampaikan manusia. Baik. Diriku pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lur. Ternyata tadi kan kayak pesepak bola, Bok. Koren lah ya. Aneh. Iya. Siapa mas? Ya, jadi menceritakan banyak bahwasanya dia itu dulu meninggal dengan cara tragis. Allahu Akbar. Jadi intinya dia dulu pesepak bola, dan pada suatu hari itu dia habis main bola mau pulang ke rumah, tapi kebetulan rumahnya itu katanya melewati hutan ini loh. Intinya jalannya itu kayak menuju hutan loh. Nah, pas pada perjalanan bertemulah dengan nenek-nenek yang tadi awal kita ketemu. Yang bawa itu? Iya. Apa namanya, Cadipa? Nah itu. Dan katanya dibunuh, diambil jantungnya. Allah Akbar. Tujuannya untuk memperkuat atau menambah kekuatan sama memberi makan anaknya, bayi bajangnya. Yang tadi ngerokok gulune nyong loh. Allah Akbar. Ya mudah-mudahan mas. Saya paham. Berarti sudah. Berarti tepat ini kita langsung cari sosoknya itu. Yuk. Baik, yuk. Shh. Assalamualaikum. Allah penengok. Allah Akbar. Nenek Gayung, Nenek Mayang. Saya sudah mengetahui semuanya apa yang kau perbuat. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Syakal al-arsy kafa ya ainsun. Allah Akbar. Mohon maaf Lur, karena kita sudah mendapat informasi yang akurat, kita langsung saja Mas Topik. Benar-benar. Apalagi tadi mengenai korin pesepak bola itu mengatakan besok malam mau merajah ke pedesaan. Ini akan sangat berbahaya. Nenek Mayang. Sudah selesai, alhamdulillah ya Allah. Jantung ini loh, urusannya loh. Mas, bentar. Bayinya mana? Dia pasti mengetahui kalau neneknya udah enggak. Itu pasti mengetahui. Oh iya. Tadi saya seperti melihat apa? Ada sepasang mata. Sini. Assalamualaikum. Saya tadi melihat ada gerak-gerik di tempat ini. Keluarlah. Atau jangan-jangan kau sudah tahu? Allah Akbar. Allah Akbar. Ih. Wahai makhluk, kita tadi bertemu dan kau sempat mengagetkan kami ya Mas Topik. Benar. Dan kau mau menggigit leher saya. Bagus kau menampakkan diri. Tidak terima atas kematian Nenek Mayang.
sebelum kau membalas semua itu, saya kunci terlebih dahulu dirimu. Sakal al-arsy kafa yang sok. Kau tidak akan bisa bergerak. Mohon maaf. Kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Karena informasinya sudah jelas, Lur. Jadi kita langsung saja. Karena dari awal kan kita belum tahu ya Mas Topik. Iya. Nenek itu siapa? Sosok seperti bayi yang tadi itu siapa? Kan seperti itu. Hampir aja ngikutin jenengan itu loh. Iya. Oke. Alhamdulillah Ki. Ini bentar. Saya merasakan ada hawa yang sangat-sangat sejuk. Iya benar Mas. Sangat sejuk sekali Mas Topik. Cahaya Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa yo? Gak tahu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan. Allah Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Duduklah manusia. Baik Tuhan. Allahu Akbar. Sebentar Tuhan. Akhirnya kalian menyelesaikan segala sesuatu dengan kerendahan hati. La haula wala quwata illa billah. Dengan rencana-rencana yang kalian buat, yang pada akhirnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Tuhan. Mohon maaf dengan siapa yang berada di depan saya Tuhan. Aku adalah Abdul Qayyum Al-Mi'raji. Allah Akbar. Iya Tuhan. Utusan yang diperintahkan dari langit untuk menyampaikan amanah yang telah ditetapkan pada waktunya. Wahai kalian, dengarkanlah dengan hati yang tenang dan jiwa yang bersih. Sesungguhnya pusaka Sakal al-Arsy bukanlah sekedar pusaka yang dapat dipandang oleh mata manusia. Ia adalah wadah amanah yang telah dipersiapkan sejak masa yang panjang. Jauh sebelum banyak manusia mengenal hakikat dari perjalanan zaman. Ketahuilah, setiap pusaka besar yang diturunkan memiliki kedudukan dan tugasnya masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, ada yang menjadi penuntun, ada yang menjadi pembuka. Ada pula yang menjadi pengingat bagi amanah yang lebih besar. Maka ketahuilah bahwa pusaka Sakal al-Arsy adalah wadah yang dipersiapkan untuk menyambut hadirnya pusaka ke-6. La haula wala quwata illa billah. Sebuah amanah besar yang kelak akan menjadi penopang keselamatan bagi banyak manusia ketika zaman memasuki masa yang penuh ujian. Pusaka ke-6 tidak dapat diturunkan sebelum wadahnya sempurna. Dan wadah itu adalah Sakal al-Arsy. Allah Akbar. Sebagaimana air yang agung memerlukan bejana yang kuat agar tidak tumpah. Demikian pula kekuatan yang akan datang memerlukan tempat yang mampu menampungnya. La haula wala quwata illa billah. Inilah rahasia yang selama ini tidak banyak diketahui. Banyak yang mencari kekuatan, namun sedikit yang memahami wadahnya. Nggih, Tuhan. Banyak yang mengejar cahaya, namun sedikit yang mempersiapkan tempat bagi cahaya itu untuk bersemayam. Karena itulah Sakal al-Arsy dipilih dan dijaga. Bukan karena kemegahan namanya, bukan karena kedahsyatan kekuatannya, melainkan karena ia adalah tempat berlabuhnya amanah yang lebih besar.
Wahai kalian, janganlah engkau mengira bahwa amanah ini diberikan karena kelebihan dirimu. Amanah ini diberikan karena kehendak yang maha mengatur segala urusan. Maka peliharalah ia dengan keikhlasan, jagalah ia dengan kerendahan hati. Karena semakin besar amanah yang turun dari langit, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga kebersihan hati. Ketahuilah pula, pada masa yang akan datang akan muncul banyak manusia yang kehilangan arah. Mereka memiliki ilmu namun kehilangan hikmah. Mereka memiliki kekuatan namun kehilangan kebijaksanaan. Mereka memiliki keberanian namun kehilangan petunjuk. Pada saat itulah amanah yang tersimpan di dalam Syakal Al-Arsy akan memiliki peranan yang sangat besar. Ia akan menjadi tempat berkumpulnya kekuatan-kekuatan yang telah dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk meninggikan golongan tertentu, melainkan untuk menjaga agar cahaya petunjuk tetap menyala di tengah zaman yang gelap. Maka jangan engkau melihat pusaka itu sebagai alat, lihatlah ia sebagai amanah. Jika engkau melihatnya sebagai kekuasaan, lihatlah ia sebagai tanggung jawab. Jangan engkau melihatnya sebagai kemuliaan, lihatlah ia sebagai ujian. Karena sesungguhnya orang yang mampu menjaga amanah lebih mulia daripada orang yang hanya mampu memiliki kekuatan. Dan ketahuilah, ketika pusaka ke-6 kelak diturunkan ke dalam wadahnya, maka bukan hanya satu perjalanan yang akan berubah, melainkan akan terbuka lembaran baru dari tugas besar yang telah lama menunggu untuk dijalankan. Akbar. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu, perkuat kesabaranmu, perluas kasih sayangmu kepada sesama, perdalam ketundukanmu kepada Tuhan yang Maha Agung. Karena pusaka yang besar tidak pernah memilih tangan yang paling kuat. Ia memilih hati yang paling siap. Itulah. Allah Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Wahai kalian, sebelum aku mengakhiri amanah yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian, dengarkanlah satu perkara yang lebih dalam daripada apa yang telah engkau dengar sebelumnya. Sesungguhnya banyak manusia mengira bahwa pusaka adalah sumber kekuatan. Padahal hakikat yang sebenarnya pusaka hanyalah wadah. Adapun kekuatan yang sesungguhnya terletak pada nilai amanah yang dikandungnya. Jika amanah itu dijaga, maka keberkahan akan mengalir. Jika amanah itu dikhianati, maka yang tersisa hanyalah nama tanpa cahaya. Allah Akbar. Maka jangan pernah engkau sibuk menghitung besarnya kekuatan yang akan datang, tetapi sibukkanlah dirimu untuk mempersiapkan kelayakan dirimu menerima apa yang telah ditetapkan. Karena langit tidak pernah salah memilih waktu, dan amanah tidak pernah salah memilih tujuan. Wahai kalian, ketahuilah bahwa zaman yang akan datang bukanlah zaman pertarungan kekuatan semata, melainkan zaman pertarungan antara kebenaran dan kebingungan. Banyak manusia yang dapat melihat namun tidak memahami. Banyak manusia yang mendengar namun tidak mengerti. Banyak manusia yang memiliki pengetahuan namun kehilangan kebijaksanaan. Maka pada saat itulah para penjaga amanah akan dibutuhkan. Allah Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Maka Benar, Tuhan. para penjaga akan dibutuhkan. Para penjaga amanah akan dibutuhkan. Bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka,
melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak kehilangan arah. Sesungguhnya Syakal Al-Arsy akan menjadi salah satu bagian dari rangkaian amanah besar yang telah dipersiapkan. Namun ingatlah baik-baik, jangan pernah menjadikan pusaka sebagai tujuan perjalananmu. Karena tujuan sejati dari setiap amanah adalah pengabdian kepada Yang Maha Tinggi. Apabila suatu hari engkau berhasil menghimpun seluruh amanah yang telah ditentukan, namun hatimu dipenuhi kesombongan, maka engkau telah kehilangan inti dari perjalanan itu sendiri. Namun, apabila engkau hanya memegang satu amanah kecil, tetapi menjaganya dengan keikhlasan dan ketundukan, maka engkau telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga daripada banyak kekuatan. Wahai kalian, akan datang masa ketika jalan terasa berat. Akan datang masa ketika keraguan berusaha memasuki hatimu. Akan datang masa ketika engkau merasa berjalan seorang diri. Pada saat itu, janganlah engkau melihat ke belakang dengan penyesalan. Jangan pula melihat ke depan dengan ketakutan. Lihatlah ke atas dengan keyakinan. Karena pertolongan selalu datang kepada mereka yang tetap menjaga amanah meskipun tidak ada seorang pun yang melihat perjuangannya. Ingatlah pula bahwa setiap amanah memiliki penjaganya, setiap tugas memiliki waktunya, setiap perjalanan memiliki garis akhirnya. Maka jalankanlah apa yang harus dijalankan, jagalah apa yang harus dijaga, sampaikanlah apa yang harus disampaikan, dan serahkanlah hasil akhirnya kepada Tuhan yang Maha mengatur seluruh alam semesta. Allahu Akbar. Kini telah aku sampaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Semoga hati kalian tetap teguh, langkah kalian tetap lurus. Semoga amanah yang berada dalam genggaman kalian menjadi sebab hadirnya kebaikan bagi banyak manusia. Amin. Dan semoga ketika seluruh perjalanan ini mencapai akhirnya, engkau termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Semoga cahaya hikmah senantiasa menyertai kalian selama kalian tetap berjalan di jalan kebenaran. Amin ya Allah. Jadi, ingatlah selalu, kalian manusia. Nggih, Tuan. Marilah belajar dengan lebih baik. Genggamlah Syakal Al-Arsy untuk keselamatan hidup kalian. Allahu Akbar. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Gimana, Mas? Gimana? Hah? Gimana kok? Allahu Akbar. Iya, tadi ada salah satu Tuan Syekh menyampaikan banyak sekali hal di sini tentang Syakal Al-Arsy, Mas. Allah. Yang nantinya akan menjadi wadah yang besar, Mas, untuk turunnya pusaka ke-6, Mas. Oke, nanti saya nyimak lah. Oke. Jadi ya intinya monggo teman-teman Gi, yang mau memaharkan Gi, monggo bisa WA ke nomor kita. Ya, bahkan kita pun memaharkan ya Mas Topik. Kami sudah, Lur. Jadi mbok, ya mungkin itu adalah suatu benda biasa, tapi dengan adanya Syakal Al-Arsy, siapa tahu bisa merubah hidup panjenengan dengan lebih bisa belajar lagi mengenai makna hidup yang sesungguhnya. Amin ya Gitu. Allah. Benar banget, Mas. Oke, ini kita langsung bergegas pulang dulu ke mana? Mana kan? mungkin Ya nanti kita sambil cari-cari informasi lagi di ada jalan. nanti di jalan ada sesuatu, kita nyalakan lagi paling. Iya, iya. Oke, yuk.